Untuk kekerasan di umur 6 hari saya tetap konsen di semen 250 ini ya, yang kemarin kita buat big desainnya, sama yang ini yang menggunakan fly ash. Yang ini kemarin kan pasirnya saya tidak basahi karena saya tidak bisa menentukan pas komposisi airnya sekitar 165, water reducernya 155. Baik, akan kita coba untuk trial. Saya akan paku ya. Terlihat suaranya. Selamat siang, untuk pasir dari Pak Firman, Mamuju, Sulawesi ya. Ini sudah datang untuk saya trial spesimennya. Nanti untuk trial spesimen CLC blocknya, untuk semen yang efektif menggunakan berapa kilo. Ini pasirnya, gradasinya cukup bagus. Kemudian untuk ketajamannya juga tajam, kalau kita remas ini di jari terasa tajam, cukup bagus gradasinya. Kemudian untuk bijinya sendiri kurang lebih 1, ini, tapi masih di batas ambang biji. Kemudian ini ada juga bottom ash ya, nanti untuk opsional nanti kita akan tambahkan di big desainnya. Nah, semoga dengan material 2 ini kita bisa membuat produk CLC block efisien di semen, sehingga untuk HPP produksi kita bisa tekan seminim mungkin. Ini untuk BJ pasir Mamuju, untuk pasir keringnya per liternya itu 1,245. Ini kadar airnya hampir sekitar 3%-an. Baik, selamat siang. Untuk siang ini saya akan membuat trial spesimen benda uji ya, untuk memastikan bahwa job mix design yang kita asumsikan ini nanti menghasilkan data CLC yang layak jual. Jadi sementara saya asumsikan semuanya 250, fly ash-nya 50, pasir dibasahi itu 650. Ini dalam 1 liter ya, jadi mewakili 1/1000, dengan asumsi juga indikator basahnya itu sekitar 1000, dalam 1 liternya itu 1 kilo. Jadi untuk tahap awal, karena ini pasirnya kering ya, ini kita akan lakukan pembasahan untuk mengantisipasi pemberian air saat musim hujan dan kemarau itu selalu sama. Jadi sementara ini sudah kita basahi seperti ini, jadi kondisinya basahnya juga relatif seperti ini ya. Nanti kita coba dengan kondisi seperti ini, pemberian airnya nanti seberapa banyak. Yang jelas untuk adonan hasilnya final nanti harus tidak encer ya, dan tidak pekat, jadi plastis. Ini kebetulan saya sudah siapkan untuk wadah untuk pembuatan foam. Nanti kita buat foam secara manual saja menggunakan bor ini. Kemudian ini cetakannya 1 liter. Ini kurang lebih di bawah sekitar 5 mili untuk volume 1 liter. Kalau ini kita buat, ini kita sudah tandai ya, ini batas 1 liter untuk pemberian foam. Jadi volumenya nanti harus setinggi ini agar sesuai mix design yang sudah kita rencanakan. Baik, kita akan lakukan tahap pertama untuk penimbangan. Nah, kita sudah siapkan untuk penimbangannya. Ini wadah kita nolkan dulu. Jadi yang langkah pertama kita asumsikan, karena ini kita masih mengasumsikan airnya, jadi kita asumsikan kita masukkan air 60 mili dulu. 60 gram. Aduh. Oke, anggap aja 65 gram ya. Kemudian kita masukkan pasir sebanyak 650 gram ya, itu ya. Kita ambil yang sudah kita basahi, jadi kondisinya seperti ini.
sebanyak 650. Ini kita nolkan dulu. $650. Oke, setelah itu kita masukkan fly ash 50 gram ya. Nanti dilanjut dengan semen 250 gram. Kemudian buat redusernya saya masukkan 1,5 mili. Ini kita nolkan dulu. Kita masukkan sebanyak 50 gram. Kemudian semennya sebanyak 250 gram. Kita nolkan. Semennya 250 gram. Kita ambil yang asumsi semen yang terendah dulu, 250. Baik, setelah ini kita tambahkan buat reducer ini ya. Ini kita beri 1,5. Ini sudah kita pakai suntikan sebanyak 1,5. Kita masukkan. Nanti kita akan lakukan mixing, pengadukan. Jadi dari setelah kita campur semua tadi, kita akan aduk, kita cek untuk pemberian air 65 ml tadi sudah sesuai harapan belum. Kita aduk. Jika dirasa adonan itu kurang pastis ya, nanti kita akan tambahkan air. Kalau sudah cukup ya, sudah kita asumsinya berarti benar. Dengan 60 ml itu sudah. Ini kalau lihat dari adonan ini sudah masuk untuk air 60 ml tadi ya. Jadi kita mix desainnya tadi kan untuk semen 250, fly ash 50, pasir dibasahi itu 650 gram. Airnya tadi kita asumsikan 60-75, kita ambil yang 65 kan tadi. Kemudian buat reducer 1,5. Itu kalau kita total itu sekitar 1000 gram ya, 1 kilo, 1 liternya. Ini mewakili 1/1000, 1 kubik. Nah, kalau ini dirasa sudah sesuai yang kita rencanakan, ini yang jelas adonan tidak boleh pekat dan tidak boleh encer ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini, kurang lebih. Karena kalau kita menggunakan wadah reducer itu untuk risiko encer itu kita bisa berisiko untuk segregasi ya. Jadi pemisahan pasta semen dengan fillernya pasir akan memisah nanti. Jadi kurang lebih seperti ini sudah sesuai. Sebenarnya ini terlalu encer sedikit, paling jadi kurang lebih plus minusnya nanti adonannya seperti ini. Kemudian kita akan siapkan foam. Nanti kita akan beri foam sampai selevel yang sudah kita tandai tadi 1 liter. Kita akan siapkan foam dulu ya. Dari ini sudah kita siapkan, tinggal ngaduk menggunakan bor tangan. Jadi kita langsung kita bor menggunakan bor tangan. Rasionya untuk manual itu kita buat 120 aja. Tadi kalau menggunakan mesin generator foam kita bisa rasio 125. Nanti kita aduk hingga foam terbentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi terlihat pekat dan berisi ya, tidak encer dan tidak ringan. Jika dirasa sudah cukup, nanti kita akan ambil foam yang sudah kita buat ini secukupnya, sesuai volume yang sudah ada tandanya di wadah 1 liter. Nanti kita aduk sampai ketinggian volume dalam wadah itu 1 liter. Kita maksimalkan dulu untuk pembuatan foamnya.
tujuan membuat spesimen ini untuk memastikan paling nggak kita berangkatnya menggunakan asumsi 1 liter ini. Jadi nanti kita lihat hasil data spesimen di saat umur 3 hari 6 hari. Kalau memang dirasa sudah keras, itu mixen yang kita desain ini, kita rencanakan ini, kita bisa pakai untuk mixing di mixer. Baik, kita akan mengambil foam secukupnya ke dalam wadah ini. Ini nanti akan kita aduk sampai ketinggian volume yang sudah kita tandai 1 liter tadi. Jadi jika dirasa perlu kita lakukan manual karena ada beberapa endapan yang harus kita aduk agar adonan tadi itu maksimal. Kita akan aduk lagi sampai homogen ya. Karena ini menggunakan pembuatannya menggunakan manual, jadi untuk hasil memang kurang sempurna, tetapi paling enggak kita sudah mewakili untuk kekerasannya. Untuk ketinggian sudah cukup, jadi kurang lebih 1 liternya itu di sini tadi ada tanda. Nanti kita akan lakukan penuangan ke dalam cetakan. Ini volumenya 1 liter ya. Kita akan lakukan penuangan pada cetakan. Jadi desain tadi itu tetap berpedoman dari volume ya. Jadi analisanya nanti biar tepat karena desainnya berdasarkan volume 1 liter. Kita ratakan, nanti kita akan tandai, kita kasih kode. Nanti yang berikutnya saya menggunakan mixen semen 280. Nanti kita ambil yang mana yang efisien, mana yang keras, nanti itu dijadikan pedoman untuk mixing di dalam produksi. Untuk sementara itu dulu, nanti kita akan tandai. Kita akan lanjut ke trial kedua yaitu 280. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih. Selamat sore. Saya akan mereview untuk benda uji spesimen 1 liter Pasir Mamuju. Ini umur 20 jam. Ada tanda-tanda perkerasan, keras juga sudah ada perlawanan. Kita tunggu untuk umur 2 hari nanti seperti apa. Saya juga optimis untuk pemakaian semen terutama yang 250 ini cukup keras signifikan. Ini umur 24 jam sudah ada perlawanan. Kita tekan-tekan gini sudah mulai ada perlawanan. Kalau yang semen 280 pasti lebih keras, ini lebih keras ini. Tapi kita nanti targetnya di semen 250 dengan job design yang sudah kita trialkan ini. Ini keras sekali nih. Yang ini juga lumayan, umur 24 jam. Nanti kita lihat untuk umur berikutnya. Baik, selamat pagi Pak Firman. Ini saya review ya untuk spesimen 1 liter untuk Pasir Mamuju. Ini sekarang sudah umur 6 hari. Sebenarnya nanti sore umur 6 harinya, tapi ini tetap kita akan lakukan tes untuk kekerasan dengan cara memaku ya. Kita paku dengan palu. Nanti sampai sejauh mana untuk kekerasan di umur 6 hari. Saya tetap konsen di semen 250 ini ya, yang kemarin kita buat mixennya sama yang ini yang menggunakan fly ash. Yang ini kemarin kan pastinya saya tidak basahi karena saya tidak bisa menentukan pas
komposisi airnya sekitar 165, water reducernya 155. Baik, akan kita coba untuk trial. Saya akan paku ya. Terlihat suaranya ini Pak ya, dijabut juga. Nah, ini yang mixen ini Pak ya, semen 250, fly ash 50, pasirnya 550. Ini pengertian 1 liter ya, ini volume gram, dalam 1 gram. Kemudian yang ini sama, ini sebenarnya sama, ini dengan ini sama, cuma secara apa namanya, mixen sama. Ini saya juga coba hasilnya seperti apa. Jadi terlihat Pak, ini pori-porinya cukup bagus, pori-pori CAC bloknya terlihat. Bapak akan tahu sendiri. Nah, oke. Sebenarnya dengan 250 sudah oke Pak, umur 6 hari sudah cukup bagus. Ini 1 liter ya, jadi mewakili 1/1000-nya. Jadi kalau 1 kubik nanti mixennya 250 kilo, fly ash-nya 50 kilo, pasir kalau misalkan itu kadar airnya 5%, 550 kilo, airnya 165 liter, water reducernya 1,5. Jadi ini kebetulan saya gunakan 1 liter, jadi pengertian ini pengertian gram. Jadi ini kan 1/1000-nya dari gram kan 1/1000 dari kilo. Kalau yang ini saya nge-review yang kemarin semuanya 280 ya. Ini menggunakan fly ash juga. Ini lebih keras ini. Ini lebih keras. Coba. Ini umur 6 hari ya. Terlihat di paku suaranya terlihat Pak ini. Tuh. Ini BC kurang lebih 960-an Pak ini. Ini lebih rapat, jadi kalau umur 6 dijabut juga agak bisa, tetapi tidak semudah yang di 250. Nah, kemudian saya akan bahas yang ini pasir Mamuju tidak tanpa fly ash Pak ini ya. Ini tanpa fly ash dengan mixen seperti ini ya. Ini sebenarnya keras Pak. Ini cukup keras, hanya karena kemarin pasirnya itu gradasinya yang halus kurang ya, jadi merata. Sebenarnya pasir Mamuju itu bagus, kadar zat organiknya kecil, tetapi gradasinya yang halus tidak ada. Makanya semen untuk saya gunakan itu 280 dengan pasir 650, kemudian air 50 ya. Ini kalau di tapaku ini benar keras, cuma pori-porinya kurang menutup. Yang ini kurang menutup, jadi harus kita, jadi intinya gradasi halusnya kurang ini, jadi pori-porinya kurang mengunci Pak istilahnya. Sebenarnya keras ini. Kalau yang ini saya hanya gunakan fly ash saja. Ini semen 250 fly ash ini cukup. Ini saya perlu waktu Pak, jadi untuk memastikan bahwa ini bisa keras itu perlu waktu, tapi akan saya coba di umur 6 hari ya. Ini juga alhamdulillah ini juga lebih rapat Pak. Untuk kalau di baku kelihatan, lihat dari suaranya, pori-porinya lebih rapat ini kalau menggunakan fly ash. Pori-porinya juga cukup rapat ini. Makanya kalau kita paku itu dia lebih, untuk frictionnya ya istilahnya, untuk geseknya itu lebih bagus. Ini lebih ringan Pak ini Pak. Ini lebih ringan ini. Ini geseknya juga bagus Pak ini. Ditarik juga susah Pak ini Pak. Karena kerapatan pori sudah bagus ini untuk menggunakan fly ash aja. Nggak bisa kita tarik dengan tangan satu Pak saya Pak.
Mungkin itu yang bisa saya review Pak Firman. Untuk ke depan kita sudah bisa menentukan mid descent, kemudian pasirnya juga sudah kita tes. Nanti Pak Firman akan bisa menentukan mana dari kelima ini yang untuk produksi massalnya. Mungkin itu dulu Pak Firman, terima kasih.